Masuk, masuk. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 ingin mempresentasikan mengenai konsep distribusi sampling. Saya akan memperkenalkan kelompok. Yang pertama adalah ada saya, Muhammad Lesardian, terus ada Matullah Mutia Asaida, Ananda Putri, Andrina, dan Arina Desalva. Untuk next. Untuk bahasannya ada distribusi sampling, konsep distribusi sampling, sifat-sifat distribusi sampling, perhitungan distribusi sampling. Next. Ini ada pendahuluan. Next lagi. Pertama ada populasi, totalitas dari semua objek atau individu yang memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap yang akan diteliti. Bahan penelitian, objek atau nilai disebut unit analisis atau elemen populasi. Unit analisis data berupa orang, perusahaan, hasil produksi, rumah tangga, dan tanah pertanian. Terus ada sampel, bagian dari populasi yang diambil melalui cara-cara tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, jelas dan lengkap yang dianggap bisa mewakili populasi. Objek atau nilai yang akan diteliti dalam sampel disebut unisampel. Next. Terus di sini ada berikut lambang yang digunakan untuk parameter populasi dan statistik sampel. Terus ada keterangan rata-rata parameter populasinya itu adalah mu, statistik sampelnya X bar. Terus variasi parameter populasinya sigma pangkat 2, terus statistik sampel S pangkat 2. Terus simpangan baku, parameter populasinya sigma, statistik sampel S. Terus jumlah observasi, parameter populasi N, statistik sampel N kecil. Terus proporsi, I sama dengan X per N. Terus kalau statistik sampel, P sama dengan X per N. Next. Terus di sini ada sensus. Cara pengumpulan daya uang mengambil setiap elemen populasi atau karakteristik yang ada dalam populasi. Terus sampling, cara pengumpulan data hanya mengambil sebagian elemen populasi atau karakteristik yang ada dalam populasi. Alasan memilih metode sampling itu ada objek penelitian homogen, objek penelitian yang mudah rusak, terus penghematan biaya dan waktu, masalah penelitian, ukuran populasi, dan faktor ekonomi. Next. Terus ada metode sampling. Di sini ada dua, yaitu sampling random, terus sampling non-random. Next. Dua, di sini ada distribusi sampling. Distribusi sampling adalah distribusi dari mean sampel yang diambil secara berulang kali dari suatu partisipasi. Untuk itu perlu kita ketahui tentang ketentuan yang dapat membedakan beberapa ukuran antar sampel dan partisipasi. Next. Terus berdasarkan besaran dan statistik yang digunakan, dikenal beberapa jenis, yaitu distribusi sampling, yaitu distribusi sampling rata-rata, distribusi sampling proporsi, distribusi sampling selisih rata-rata, distribusi sampling selisih porsi. Selanjutnya akan dibahas oleh Matullah Mutia. Selanjutnya ada konsep distribusi sampling. Nah, ini misalnya kita mempunyai suatu populasi yang mempunyai mean dengan n elemen dan standar deviasi. Nah, misalnya yang pertama, kita lakukan pengambilan sampel random besarannya sebesar n, dihitung rata-ratanya, kemudian dihitung juga simpangan bakunya. Nah, sampel yang diambil berulang kali ini akan menghasilkan bermacam-macam nilai rata-rata. Dari sampel 1 sampai sampel PM didapatkan rata-rata hitung.
Kemudian mean atau rata-rata dari sampel-sampel ini kalau disusun akan membentuk suatu distribusi. Distribusi dari nilai min sampel inilah yang disebut distribusi sampling harga min. Nah, ini contoh misalnya kita bagiannya. Jadi misalnya ada suatu populasi, terus dalam satu populasi ini kita ambil beberapa sampel secara acak. Nah, nanti masing-masing sampel ini akan menghasilkan atau bisa digambarkan agar lebih mudah dalam tabel distribusi samplingnya. Begitu misalnya kita ngambil suatu populasi, kita ambil sampelnya masing-masing, sampelnya misalnya kita ambil 3 gitu. Nah, nanti masing-masing nanti kita akan distribusikan di tabel distribusi sampling. Selanjutnya ada sifat-sifat distribusi sampling yang akan dijelaskan oleh Ananda Putri. Masuk. Lanjut. PPT-nya belum keganti, Bu. Halo. Jadi sifat distribusi sampling itu disebut dengan central limit teorema atau teorema limit pusat. Jadi sifat inilah yang mendasari dari teori inference. Next. Jadi ada sifat satu itu apabila sampel-sampel random dengan elemen masing-masing diambil dari suatu populasi normal yang mempunyai mean dan varian. Distribusi sampling harga mean akan mempunyai mean yang sama dengan mu dan varian yaitu sigma kuadrat per n atau standar deviasi yaitu sigma kuadrat atau akar dari n. Jadi standar deviasi distribusi sampling harga mean ini dikenal sebagai standar error atau SE. Next. Sifat kedua, jadi apabila populasi berdistribusi normal, distribusi sampling harga mean juga akan berdistribusi normal, maka berlaku sifat seperti persamaan di bawah ini. Z-score adalah nilai deviasi relatif antara nilai sampel dan populasi, sama dengan nilai distribusi normal standar, dengan rumus X bar dikurang mu per SE. Lanjut. Sifat ketiga, walaupun mempunyai populasi berdistribusi sembarang, kalau diambil sampel-sampel berulang secara random, distribusi harga mean akan membentuk distribusi normal. Next. Di sini sebagai contoh, jadi distribusi populasi normal, distribusi populasi 5 orang penderita penyakit D yang masa inkubasinya sebagai berikut. Di sini diketahui jumlah pasiennya ada 5 dengan masa inkubasi 2, 3, 6, 8, dan 11. Di sini kita cari mean-nya dulu. Mean-nya itu dari jumlah itu dapat hasilnya 6, terus untuk varian atau sigmanya, itu rumusnya itu kan karena dia populasi, jadi dia X bar dikurang mu akar kuadrat per N. Nah, kalau untuk yang N-1 ini, dia untuk penggunaan sampel. Dapat hasilnya itu 10,8. Terus dicari lagi si standar itu si variannya yaitu si standar deviasinya itu akar dari 10,8 yaitu 3,29. Next. Nah, di sini diambil sampel dengan besaran N itu 2 dengan dari populasi di atas kemungkinan sampel yang terjadi itu 5 akar 2 atau 25. Jadi itu di sini itu dia kenapa dapat hasilnya 25? Karena 25 kombinasi sampel dengan ukuran angka 2, yang N2 itu, yang bisa diambil dengan teknik replacement, yaitu angka pertama ada 5 kemungkinan dan angka kedua ada 5 kemungkinan. Nah, sampel-sampel tersebut itu seperti tertera di dalam tabel. Jadi dari distribusi itu dicari nih. Ini kan ada pasien yang terpilih, terus masa inkubasi sama mean. Nah, mean ini didapat 2 itu dari masa inkubasi. Jadi 2 tambah 2 bagi 2 hasilnya 2. Nah, terus sampai seterusnya.
di sini dicari lagi mean-nya itu, ya itu dimasukin semua datanya ya 2 ditambah 2,5 tambah 4 tambah 5. Ketemu hasilnya itu 6. Terus variannya sama kayak yang tadi, rumusnya itu jumlah X bar kurang mean akar 2 per N sama dengan 5,4. Nah, nilai tidak lainnya itu atau standar deviasinya itu didapatin itu 5,4. Next, Mut. Jadi distribusi sampling harga mean dari ke-25 sampel yang diperoleh dari 5 populasi di atas, kalau digambarkan dalam bentuk kurva akan membentuk kurva simetris atau kurva normal umum sebagai sifat dari distribusi sampling. Maka sifat-sifat kurva normal dapat diperlakukan. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Arin. Ya, selanjutnya akan saya jelaskan. Di sini ada perhitungan dari jenis distribusi sampling itu ada 4. Yang pertama itu rata-rata, lalu ada beda 2 rata-rata, lalu proporsi, dan yang terakhir itu beda 2 proporsi. Next. Yang pertama kita bahas itu adalah distribusi sampling rata-rata. Untuk distribusi sampling rata-rata ini adalah distribusi probabilitas yang berisi daftar semua rata-rata sampel yang mungkin jika kita mengambil sejumlah sampel dalam populasi, beserta juga dengan probabilitas setiap rata-rata sampelnya. Nah, distribusi sampling rata-rata ini merupakan distribusi normal yang berbentuk lonceng, simetris, dan memiliki rata mu X dan deviasi standar sigma X. Nah, dalam dalil batas mengusaha ini, untuk distribusi sampling rata-rata, mu X bar atau mu sampel itu sama dengan mu, ini rata-rata, simbol rata-rata, dan sigma X bar atau sigma sampel sama dengan itu rumusnya sigma dibagi akar N. N itu sampelnya. Next. Nah, di sini next. Ada contoh soal dari distribusi sampling rata-rata. Contoh soalnya, ada bank pasti aman menghitung tabungan seluruh nasabahnya. Perhitungan ini mendapati bahwa rata-rata tabungannya setiap nasabah sebesar 2.000. Nah, itu rata-ratanya 2.000. Lalu, deviasi standarnya 600. Lalu, apabila seorang peneliti mengambil sampel sebanyak 100 nasabah, berapa probabilitasnya jika A ini yang pertama terletak antara 1.900 dan 2.050, B rata-rata sampelnya akan lebih kecil dari 2.050, C rata-rata sampelnya lebih kecil dari 1.900, dan D rata-rata sampelnya akan atau lebih kecil dari 1.900. Jadi diketahuinya ini rata-rata itu 2.000, untuk standar deviasinya itu 600, dan juga sini N-nya itu 100 nasabah. Next. Nah, sini untuk kombinasinya itu karena tadi kan ngambil sampelnya 100 dan populasinya 600, jadi kombinasi 600-100. Untuk kombinasi sampelnya itu terdapat sebanyak 600 dari 100 rata-rata sampel. Nah, lanjut di sini ada sigma sampel sigma X bar sama dengan sigma mu sampel sama dengan mu sama dengan 2.000. Itu rata-ratanya. Lalu untuk mencari standar deviasinya itu, ini rumusnya sigma per akar N. Nah, tadi kan sudah tuh standar deviasinya diketahui 600, dan 600 dibagi akar 100. 100 itu jumlah sampelnya, lalu sama dengan 60 hasilnya. Next. Nah, setelah sudah cari tadi apa namanya standar deviasi standar deviasinya, lalu di sini ada rumus X bar kurang mu X bar per X bar. Ini sama kayak distribusi normal, ini bedanya hanya simbolnya aja yang berbeda. Nah, tadi kan poin A itu dicarinya itu ditanya itu antara 900 dan 2050 kan. Nah, karena itu antara, berarti ada 2 nilai yang harus dicari dulu. Pertama nilai yang 1900, dimasukin rumusnya yang Z yang distribusi normal yang sebelum kita sudah pelajari di pertemuan sebelumnya, masukin karena nilai pertama ini yang dicari 1900, berarti
1.900 dikurang 2.000 itu rata-rata dibagi 60 gitu. 60 ya, terus sama dengan minus 1,67. Nah, di sini di dalam buku yang kami ambil referensinya itu buku teori probabilitas. Di sini minus ini tidak berpengaruh terhadap nilai probabilitasnya, dia hanya mengetahui letaknya saja. Nah, kita melihat tabel kurva normalnya ini, itu tabel kurvanya 0 sampai Z, itu kan 1,67 tuh. Nah, kalau dilihat dari tabel kurva normal, 1,67 itu luas kurvanya itu sebesar 0,4525 gitu. Lalu untuk nilai 2050 sama kita masukin rumusnya, itu 2050 kurang 2000 per 60 itu sama dengan 0,83. Nah, lalu kita lihat di tabel kurva normalnya itu sebesar 29,67%. Ini kalau dipersenin ya. Gitu. Lalu tadi kan ditanyanya antara 1.900 dan 2050. Nah, seperti pertemuan sebelumnya, kalau di antara itu langsung saja dijumlah. Nah, hasilnya itu 45,25 tambah 29,67 sama dengan 74,9. Itu jawabannya yang poin A. Next. Untuk yang poin B, itu pertanyaannya kan kurang dari 2050 itu berapa? Nah, masukin tuh rumusnya. Ini kan isinya ada apa namanya? Gambar kurvanya. Di sini tuh tengah-tengah itu merupakan mean selalu. Terus karena ini yang ditanyanya 2050, kan 2050 itu lebih besar dari 2000, berarti di sebelah kanan. Nah, lalu kita lihat di tabel kurva normalnya itu untuk 2050 probabilitas sebelumnya itu kan dihitung tuh yang tadi rumus dari Z-nya itu yang distribusi normal itu hasilnya adalah 0,83. Nah, baru kita lihat di tabel kurva normal berapa luas kurvanya. Di situ ada kurvanya sebesar 29,67%. Nah, karena ini kan 2050 di sebelah kanan. Nah, kalau misalnya luas total dari kurva ini sama dengan 1 atau 100%. Karena ini setengah, sisi kanan kan setengah, berarti 0,5, sisi kiri itu 0,5, berarti untuk cari yang 2050 ini yang nggak di aksis sebelah kanan, itu 50% atau kita sebut itu 0,5. Nah, kalau ini dipersenin 50% dikurangi 29,67 hasilnya 20,33%. Itu hasilnya. Itu. Next. Next. Udah belum, Ren? Terlalu. Yang poin sebelumnya belum ya? Yang ini. Nah, ini dia. Lalu di sini untuk C sama D kan dia ditanyanya kurang dari 1.900 sama cari dulu Z-nya. Z itu yang di distribusi normal, probabilitas. Udah ketemu. X bar ini merupakan selisih dari X bar 1 dikurang X bar 2. Nah, itu. Jadi untuk distribusi sampling PD2 rata-rata ini, untuk rata-ratanya itu X bar 1 minus X bar 2, dan untuk deviasi standar atau galat baku atau sigma itu, sigma X bar 1 kurang X bar 2. Next. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mutia. Nah, selanjutnya ini ada distribusi sampling beda dua rata-rata, di mana tadi sudah dijelaskan distribusi sampling beda dua rata-rata ini meneliti dua populasi, yaitu populasi 1 dan populasi 2, berarti mengambil sampel dari dua populasi lalu dibandingkan. Nah, nanti menurut dalil batas memusat yang tadi sudah dijelaskan oleh Putri di awal, di bagian sifat, nah itu
nanti akan didapatkan rumus seperti ini, di mana rata-rata populasi 1 dengan 2 akan sama dengan rata-rata dari sampel masing-masing populasi yang diambil dari populasi pun standar deviasi dari populasi akan dan populasi 2 akan sama atau sama dengan akar dari varians varian populasi 1 dibagi jumlah data populasi jumlah data sampel dari populasi 1 ditambah varians dari populasi 2 kemudian dibagi dengan jumlah sampel. Saya ini contohnya lampu pijar merek memiliki rata-ratanya 4.500 dengan deviasinya ini populasi 1. Nah, deviasinya itu adalah 500. Kemudian untuk populasi 2 yaitu lampu pijar merek baik, dia rata-rata daya tahannya adalah 400 dengan standar deviasinya 400. Nah, tinggal dimasukin ke dalam rumusnya. Terus diambil sampel masing-masing, jumlah sampelnya adalah 100. Nah, berapa probabilitas bahwa selisih rata-rata daya tahan itu? Nah, dimasukkan aja tadi, di mana rata-rata populasi 1 dikurangi rata-rata populasi 2, yaitu 4.500 dikurangi 4.000 sama dengan 500. Nah, kemudian standar deviasinya itu yaitu varians dari populasi 1 dibagi sampel yang diambil ditambah dengan varians populasi 2 dibagi juga dengan sampel yang diambil. Masing-masing sampel diambil dari 100. Jadi sama-sama 100. Kemudian diakarkan, ketemu hasilnya seperti ini. Tinggal dilakukan operasi matematikanya, ketemulah bahwasannya 64. Nah, kemudian dimasukkan ke dalam rumus Z untuk mencari peluang yang dalam distribusi normal. Dimasukkanlah tadi hasilnya. Kemudian mendapat 1,56. Tadi pertanyaannya lebih besar dari 600. Maka ini ada di kurva distribusi normalnya. Ini adalah bagian yang lebih dari 600 peluangnya. Didapat hasilnya di tabel adalah 0,4406. Nah, terus dikurangi 0,5. Kenapa sih pakai 0,5? Karena kita pakai pakai tabel distribusi normal yang nilainya positif di dalamnya. Jadilah hasilnya peluangnya adalah 0,594. Kemudian ini ada distribusi sampling proporsi. Nah, distribusi sampling proporsi dapat digunakan untuk mengetahui presentasi atau perbandingan antara dua hal yang berkomplemen atau peristiwa binominal seperti presentasi perokok dan bukan perokok. Nah, jadi sebenarnya balik lagi nih ke definisinya proporsi itu apa. Proporsi itu adalah bisa dipresentasi atau perbandingan dalam satu populasi. Kalau dalam statistika, misalnya populasi berukuran N mengandung jenis P sebanyak X, maka proporsinya adalah X per N. Ini jadi rumus proporsi. Jika dari populasi tersebut diambil sampel yang berukuran N yang juga mengandung proporsi X per N dan sampel diambil berulang, maka distribusi sampel proporsi mempunyai rata-rata distribusi sampling proporsi adalah sama dengan proporsi populasinya. Nah, dan deviasi standar distribusi sampling proporsi atau gagal proporsi atau standar error of proportion. Ini ada rumusnya. Rata-ratanya untuk distribusi sampling proporsi yaitu per N, standar deviasinya seperti ini, kemudian probabilitasnya seperti ini.
Contohnya, dari 1.000 buah mobil yang diproduksi, diketahui 100 diantaranya cacat. Jika diambil sampel acak sebanyak 500 buah mobil dari populasi tersebut dan diteliti berapa besar probabilitas proporsi mobil yang cacat lebih besar dari 12%. Nah, pertama apa yang dicari? Yang dicari adalah proporsi mobil yang rusaknya, yaitu 100 dibagi 1.000. Ketemu 10%, atau dalam bilangan desimal dinyatakan dengan 0,1. Kemudian dicari standar deviasinya dengan rumus yang ada. Ini proporsi dikali 1 dikurang proporsi dibagi jumlah sampel. Kemudian ini hasilnya didapat 0,013, itu standar deviasinya. Kemudian masukkan ke dalam rumus probabilitas. Setelah dimasukkan probabilitas, ditanyakan lebih dari 0,12, maka ini 43,82. Jadi dimasukkan yang tadi kita sudah dapatkan tadi rata-ratanya serta standar deviasinya di perhitungan sebelumnya, kemudian mendapatkan ini di proporsinya di tempat 1,54. Kemudian dicari di tabel distribusi dapatlah 43,82. Kemudian probabilitasnya, untuk mencari probabilitas dikurang 50%, dikurang 43, kurang 82%, sama dengan 6,18. Itu untuk sampling proporsi. Nah, ini distribusi sampling beda dua proporsi, sama tadi seperti distribusi sampling beda mean. Distribusi sampling beda dua proporsi adalah distribusi yang perbedaan dua besaran proporsi yang muncul dari sampel dua populasi. Misalkan terdapat dua populasi, N1 dan N2. Dua populasi binomial, kemudian diambil sampel random, yaitu N dan N2 dengan P dan P2. Maka beda di antara kedua sampel proporsi, P kurang P2, akan membentuk suatu distribusi, yaitu distribusi sampling beda proporsi. Nah, pada dasarnya proses terbentuknya distribusi sampling beda proporsi ini sama dengan pembentukan distribusi sampling beda mean atau beda rata-rata. Misalnya terdapat dua populasi yang populasi binomial dengan ukuran N1 dan N2. Dari kedua populasi tersebut, masing-masing kita ambil sampel sebesar N1 dan N2. Terus kita akan memiliki kemungkinan kombinasi sebesar kombinasi 1 dan kombinasi 2. Dengan kata lain, kita memiliki proporsi sampel 1 sebanyak kombinasinya, dan kemudian proporsi sampelnya sebanyak kombinasi sampel 2-nya. Nah, jika proporsi total itu adalah selisih dari P1 dan P2 atau P1, ya, kita akan mendapatkan proporsi P1 yang membentuk distribusi normal. Nah, ini rumusnya, rata-ratanya. Min proporsi 1 dikurang min proporsi 2, timbangan baku, sama seperti tadi, dimasukkan ke rumusnya ini. Min populasi 1 dikali 1 dikurang min populasi 2 dibagi jumlah sampel yang diambil, ditambah min populasi 2 dikali dengan penjumlahan dari operasi bilangan 1 dikurang min populasi 2 dibagi dengan jumlah sampel yang diambil. Kemudian ini rumus untuk mencari Z-nya. Contohnya, di suatu kota ada dua jenis pasta gigi yang dipasarkan, yaitu A dan B. Tuh, karena kita berbicara tentang beda dua proporsi, maka kita punya dua populasi, yaitu populasi A, yaitu pasta gigi A, itu populasi 1, sama pasta gigi B itu populasi 2. Nah, biasanya dari seluruh produk pasta gigi terdapat 5% tidak memenuhi kualitas, sedangkan dari pasta gigi B akan terdapat 4% yang tidak memenuhi kualitas. Nah, jika diambil sampel random dari kedua jenis pasta gigi masing-masing, yaitu 100 buah, yakni N, jumlah sampel yang diambil,
untuk dibandingkan jumlah pasta gigi yang tidak memenuhi kualitas, maka beberapa probabilitas bahwa jumlah pasta gigi A yang tidak memenuhi kualitas akan kurang dari 1,5 dari jumlah pasta gigi B yang tidak memenuhi kualitas. Jadi yang ditanya adalah berapa sih kemungkinan atau probabilitas jumlah pasta gigi A yang tidak memenuhi kualitas akan kurang dari 1,5 dari jumlah pasta gigi B yang tidak memenuhi kualitas. Diketahui yaitu ini 0,05, kemudian untuk populasi B itu 0,04. Jumlah sampel yang diambil sama-sama 100. Ditanyanya P probabilitas dari masing-masing populasi kurang dari 0,015. Kita masukkan ke dalam rumus sama seperti tadi. Ini A kurang B nya ini, kemudian dicari standar deviasinya dengan melakukan operasi yang seperti ini yang sudah ada, kemudian akan didapatkan hasilnya, nilai Z-nya, seperti tadi alurnya, lalu dicek di tabel distribusi normal. Nah, seperti ini. Nah, nanti akan didapatkan hasil 0,567. Jadi probabilitas bahwa jumlah pasta gigi A yang tidak memenuhi kualitas akan kurang dari 1,5% dari jumlah pasta gigi B yang tidak memenuhi kualitas adalah 0,5675 atau 56,75%. Selesai, ini daftar pustakanya. Apa ada yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya. Iya, ya. Ya, langsung yang mau bertanya. Iya, Bu. Nama saya Aprila Yuliade dari kelompok 1. Saya mau Catat ya, nanya, kelompok 7 ya. tadi kan di distribusi sampling beda dua proporsi itu kan dikatakan bahwa pada dasarnya beda dua rata-rata itu sama dengan distribusi sampling beda dua proporsi. Jadi saya masih kurang paham di mana perbedaan dari keduanya dan kapan harus memakai di antara keduanya itu. Terima kasih. Ya, saya ingin bertanya untuk kelompok 7 ya. Saya Sabila Nur Adinda ingin bertanya, dari kelompok 8 ingin bertanya, di dalam distribusi sampling, apabila setelah kita menghitung distribusi sampling tersebut, yang kita dapatkan hasilnya adalah negatif. Lalu, apa tetap harus ditulis negatif? Bagaimana bila diabaikan? Apakah akan berpengaruh? Lalu, tabel distribusi normal kan banyak macamnya. Ada yang dimulai dari 0, ada dimulai dari min 3,9, ada yang dimulai dari min 0,0. Lalu untuk distribusi sampling ini, kita mengacu pada tabel distribusi normal yang mana? Karena ketika kita memilih salah satunya, hasilnya akan berbeda. Terima kasih. Enam kali 1, 6 kali 2, 6 kali 3, 6 kali 4. Ada yang bertanya lagi? Ada yang mau ditanyakan lagi? Kalau nggak ada, silakan kelompok 7.
Saya akan menjawab pertanyaan dari Isabel. Tadi tabel distribusi normal biasanya disajikan dalam dua bentuk dengan negatif atau positif. Ada dua perbedaan antara kedua distribusi normal tersebut. Satu, tabel negatif. Dalam tabel, nilai yang disajikan berupa peluang dimulai dari min, tak terhingga, hingga kurang dari 0. Terus kalau tabel positif, dalam tabel, nilai yang disajikan berupa peluang dimulai dari min hingga Z. Yes, setelah itu akan dijawab oleh Muti. Mut? Ya, sebentar. Ya, jadi pertanyaan ini seputar tabel distribusi ya. Nah, jadi di buku-buku statistika itu atau kita sering temui memang tabel distribusi itu ada yang hanya menyajikan nilainya berupa positif saja, ada yang juga dengan negatifnya. Ya kan? Nah, sebenarnya bentar, saya mau share screen. Kelihatan nggak di screen? Kelihatan nggak? Kelihatan. Kelihatan. Nah, ini contoh tabel distribusi normal yang hanya menyajikan data berupa nilai positif saja. Kemudian ini yang dengan nilai negatif. Nah, pertanyaannya apa sih perbedaannya? Apakah hanya dengan positif dan negatifnya? Nah, kalau kita lihat di atasnya ini, lihat kursornya nggak? Kelihatan nggak kursornya? Kelihatan. Nah, iya, itu. Jadi peluang-peluang ini yang di sini itu, dia nilainya itu berupa dari 0, atau di sini biasanya berupa min, sampai si nilai Z-nya. Jadi dia segini nih. Jadi istilahnya cuma setengahnya kurva. Gitu. Kemudian kalau misalnya bedanya kalau misalnya negatif, dia nilai peluang yang ada di tabel ini itu kisarannya itu dari minus tak terhingga sampai dengan si Z-nya. Jadi gitu. Nah, jadi kalau misalnya kita dapat negatif nih, pertanyaannya kalau misalnya kita pakai negatif, apakah itu bisa diabaikan? Sebenarnya bukan diabaikan sih. Kalau misalnya kita nemunya negatif, kemudian nantinya itu kan misalnya tadi tuh 1,67 ya. Jadi kalau misalnya kita pakai tabelnya yang ini, yang saya tampilkan, distribusinya yang hanya menampilkan nilai positif, itu karena dia 0 sampai sini, berarti dari sini ke sini tuh sama ke nilai ke bagian kirinya. Maka dari itu nilainya itu akan sama. Misalnya tadi, coba deh misalnya nilai 0,1 dan 0,-1 dalam tabel distribusi yang ini itu sama. Kenapa? Karena memang tabel distribusi ini menampilkan nilai setengah dari kurva. 50%-nya. Jadi 50%-nya ke sana itu memang sama. Karena ini seperti cermin. Karena ini kan lonceng yang sama gitu. Beda cerita ketika kita pakai kurva yang ini. Kalau misal nilai positif dan negatifnya akan berbeda. Kenapa? Karena memang nilai peluangnya itu yang disajikan dalam kisaran minus tak terhingga hingga kurva hingga Z. Jadi kalau di sini, intinya jadi kalau misalnya negatif, terus pakai ini, kurva yang ini, jadi di situ, sebenarnya bukan diabaikan, tapi sama, nilainya akan sama. Tanpa harus melakukan operasi. Kemudian, tapi kalau di sini, misalnya, kalau misalnya di sini, coba
Jadi kayak gitu, Bel. Ada yang kurang nggak, Bel? Jadi mau kita misalnya hasilnya negatif itu tuh berarti kalau misalnya nih dapatnya negatif berarti langsung mengacu pada yang table yang ada negatifnya gitu. Iya. Tapi Kan kalau tadi ada misalnya gini, Bel, kalau misalnya kita dari awal kita pakai nilai yang negatif nih. Kalau kita dapat nilai yang minus, kita langsung lihat aja tanpa melakukan operasi bilangan apapun. Ya, misalnya minus 1, oh hasilnya ini, oh yaudah itu berarti. Tapi kalau misalnya kita misalnya dapat nilai yang plus, kita tapi pakai tabel yang negatif itu harus dikurangin 1, jadi 1 dikurangin hasil yang kita temuin tadi. Jadi kalau berarti kalau hasilnya positif bukan dikurang 0,5 melainkan dikurang 1. 1 dikurang si yang kita ketemuin. Kalau kita pakai yang tabel negatif. Oke, terima kasih Mutiah dan Ilyasa. Iya, sama-sama. Jadi nama saya Nanda Putri, saya ingin menjawab pertanyaan dari Apila. Nah, di sini saya mau menjelasin pengertiannya nih. Kalau MEAN itu, dia tuh untuk melihat keseluruhan populasi yang berupa rata-rata. Sedangkan kalau untuk proporsi itu untuk membandingkan dengan persentase pada suatu populasi dengan melihat karakteristik tertentunya. Terus untuk perbandingannya akan dijelaskan oleh Arina. Ya. Sebentar. Jadi untuk perbedaan dari proporsi sama MEAN tuh gini. Sebentar. Kalau MEAN itu kayak gini lah. Kalau MEAN itu kita lihatnya dari keseluruhan populasinya. Sedangkan kalau proporsinya itu kita lihat dari perbandingan si populasinya. Jadi kalau proporsi itu merupakan perbandingan dari presentasi di dalam suatu populasi. Kayak contohnya, misalnya ada suatu data, ada 100 data misalnya. Di dalam 100 data itu kan ada banyak data kan ya. Nah, kalau untuk MEAN, kita hanya melihat dari keseluruhan populasinya dengan cara semua datanya dijumlahkan lalu dibagi dengan banyak data, itu kan untuk cari MEAN. Itu MEAN. Kalau proporsi kita itu melihatnya dari bagian si populasinya kan, misalnya dari populasinya misalnya 100. Nah, itu kan dari 100 itu kan pasti banyak banget variasinya kan. Nah, si variasinya ini yang disebut proporsi. Jadi proporsi ini dibandingkan di populasinya gitulah. Lalu untuk kapan kita memakai beda dua proporsi, kapan kita pakai beda dua MEAN itu tergantung peruntukannya. Kalau misal tergantung kalau di soalnya sih tergantung yang diketahuinya apa, atau kalau misalnya kita mau meneliti, kalau misalnya emang di situ datanya hanya untuk melihat rata-rata dari populasinya, berarti kita pakai MEAN. Kalau misalnya ketika kita di populasi itu ada variasinya, lalu kita ingin melihat seberapa besar perbandingan si karakteristik di dalam populasinya, kita pakai proporsi gitu. Persamaannya kan, kalau persamaannya ini kan beda dua proporsi dan juga beda dua rata-rata. Persamaannya sama-sama dua populasi gitu. Gimana lah? Berarti itu juga berlaku pada yang bukan beda dua, yang biasa juga berlaku kayak gitu. Iya. Cara bedainnya kayak gitu juga. Ya, kalau MEAN kan berarti
keseluruhan populasinya. Berarti ya tadi saya jelasin jumlah dibagi banyak data itu men kan, rumus dari men. Kalau proporsi sendiri, jadi kita melihat dari bagian dari populasinya itu dibanding bagian berarti perbandingan dengan persentase. Itu kan biasanya kalau perbandingan misalnya dalam 100 misalnya ada yang 20%, 10% seperti itu. Tapi bukan berarti di proporsi itu hasil perbandingan kan? Apa? Bukan berarti? Tadi kan kalau proporsi itu kan perbandingan ya. Berarti nanti di hasilnya itu nggak harus perbandingan kan? Apa emang hasil perbandingan juga? Kan kalau proporsi berarti diketahuinya itu perbandingannya lah. Kalau misalnya gitu? ditanya, ya isinya itu perbandingan. Jadi kalau populasi kalau mean keseluruhannya, kalau proporsi si isi dari populasinya dibandingkan. Mau nambahin boleh? Iya. Ya, jadi kalau yang min sama proporsi sebenarnya paling enak yang tadi perbandingan sama kalau kita pakai proporsi itu ketika kita mau tahu sesuatu yang lebih spesifik apa ya, karakteristik. Misalnya tadi contoh itu kalau proporsi ada satu populasi lampu, ya kan? Nah, kalau misalnya kita pakai distribusi Mayan itu ya udah kita mau ngambil sampel dari populasi lampu. Tapi kalau misalnya kita pakai proporsi itu ada karakteristik lagi yang khusus yang mau kita spesifikasi, misalnya lampu, terus ada populasi satu lampu nih, lampu merek A. Kemudian nantinya si yang mau kita cari adalah sampelnya harus yang lampu rusak. Lampu rusak ini karakteristiknya. Nah, ketika kita pakai karakteristik itu, kita pakai proporsi. Gitu. Kayak tadi yang beda proporsi 2 itu populasinya pasta gigi A dan pasta gigi B, karakteristiknya ada yang mengalami kegagalan. Kalau kita pakai min, ya udah berarti tidak ada embel-embel kegagalan di situ, nggak ada karakteristik kegagalannya. Ya. Gitu. Sebatas populasinya aja. Iya, harus populasi sampel. Ya udah ngambilnya saya ngambilnya sampel si pasta gigi A dan B aja. Tapi kalau kalau misalnya kita mau nyari sampel dari pasta gigi tapi yang rusak, karakteristik rusak, berarti kita pakainya proporsi itu. Ketika kita punya karakteristik khusus, kita pakai proporsi itu sih, sebatas yang kita tahu. Bisa jadi nanti kalau ada yang mau ralat. Oke, terima kasih jawabannya. Ya. Ternyata gue matiin. Akan lagi? Sudah jelas atau masih bingung? Sudah jelas atau masih bingung? Halo? Gimana yang lain? Sebenarnya masih kurang jelas sih Bu. Sayanya sih masih kurang paham. Junior, gimana jelas Junior? Masih. Gimana? Saya. Gimana Junior? Saya masih agak bingung sih Bu sebenarnya. Bingung? Yang mana Yun? Yang bagian tadi, yang bagian pakai tabel positif atau tabel negatif. Bagian tabel kurva normal ya Yun. Yang lain gimana? Iya. India? Sama Bu, masih belum mudeng yang sama kayak Junior. Belum terlalu gitu. Pemakaian. Di mute. Nggak dengar dari tadi. Ini soalnya mati hidup ini sinyalnya. Jika kita mengambil sampel
dari satu populasi secara berulang kali, maka rata-rata sampelnya itu akan sama dengan rata-rata populasinya. Sehingga secara teori, kalau semakin besar sampel yang kita ambil, maka hasilnya sama atau mendekati dengan populasinya. Ya. Oleh sebab itu, kalau dalam suatu penelitian, kita nggak bisa ngambil sampel sembarangan. Oh, saya ngambil 20, dasarnya mana? Nggak bisa. Karena nanti nilainya pasti akan berbeda dengan nilai populasinya. Sementara sebenarnya yang akan kita hitung adalah populasi. Tapi kan nggak memungkinkan populasi. Contohnya kita akan melihat berapa sih rata-rata penghasilan penduduk Indonesia. Kita kan nggak mungkin mengambil seperti itu. Maka kita akan sampling. Oh, di Jawa berapa, di ini berapa, dan seterusnya. Ya. Sehingga kalau kita mengambil sampel, semakin banyak yang kita ambil, maka kita akan mendekati populasi kita. Itu adalah teori dasar limit atau central theory limit. Ya, yang menjadi patokan dari distribusi sampling kita. Seperti yang tadi di paparan temennya. Contohnya kalau kita ngambil sampel, akhirnya sama dengan populasi. Kalau ngambil 1 kali sampling, beda jauh sama populasi. Ngambil kedua, ketiga, keempat, semakin banyak, maka semakin mendekati populasinya. Intinya tuh seperti itu. Nah, di dalam distribusi sampling, maka sama kita akan melihat nilai Z atau Z-score-nya. Tabelnya pun sama ya, menggunakan tabel Z hitung. Ya. Tetapi di sini yang menjadi paparan dari seluruhnya, ada yang namanya distribusi sampling populasi, distribusi sampling rata-rata, dan distribusi sampling proporsi. Apa sih bedanya rata-rata dengan proporsi? Sebenarnya dasarnya itu. Jadi pertama kali kita ketemu, sudah berkali-kali saya selalu memberikan statement bahwa kalau kamu mau menguasai statistik, maka kamu harus bisa membedakan data dan variabel. Kalau kamu sudah tahu data dan variabel, maka kesananya akan gampang. Data itu ada 2, kuantitatif dan kualitatif, ya kan? Nah, inilah yang membedakan. Kalau rata-rata, itu berarti data kuantitatif. Oke? Kalau proporsi, berarti data kualitatif. Dari pertama saya selalu bilang itu. Jadi, konsepnya yang dilihat. Jadi, kalau kamu melihat rumus, oh kalau proporsi begini, kalau rata-rata begini. Jangan dilihat seperti itu, tapi dilihat konsepnya. Kalau saya ngambil data penelitian saya, data kuantitatif contohnya, banyaknya E. coli dalam air, dalam sumur penduduk. Itu data kualitatif atau data kuantitatif? Halo? Kuantitatif apa kualitatif? Kuantitatif. Kuantitatif. Kenapa kuantitatif? Bisa di itu. Tidak. Ada banyak. Karena data tersebut diambil dari hasil Hitungan. perhitungan atau pengukuran. Kamu tahu E. coli-nya ada berapa ppm? Pasti dari ukur, dari menghitung. Maka kalau kita bilang dari 20 ya, dari 20 sampel air sumur, ternyata rata-rata E. coli-nya ada misalnya melebihi 100 ppm atau misalnya 300 ppm. Maka yang di sini diambil rata-rata. Bukan proporsi. Kenapa?
Karena dia kuantitatif. Karena dia hasil perhitungan dan pengukuran. Paham ya? Ini saya selalu ulang-ulang. Dari pertama saya bilang, dalam statistik yang kamu harus pegang adalah variabel dan data. Kalau kamu bisa membedakan, maka kesananya kamu aman. Saya selalu ngasih lagi berkali-kali. Sekarang data kualitatif. Apa yang dimaksud dengan data kualitatif? Data dari hasil pengamatan. Data dari Hasil pengamatan. Semua data diamati. Oh. Data dari hasil Pengelompokan. pengelompokan atau penggolongan. Ya, itu dari pertama-tama saya selalu bilang. Maka itu kalau kita udah tahu mau nanti judulnya apapun, namanya rata-rata itu pasti kuantitatif. Namanya proporsi itu berarti kualitatif. Atau rata-rata itu berarti numerik. Atau proporsi itu berarti kategori. Kenapa disebut seperti itu? Contohnya, hasil ukur dari data numerik atau data kuantitatif. Tadi jumlah E. coli. Pasti munculnya apa? Rata-rata, min, median, modus, jumlah paling besar, jumlah paling kecil. Tapi kalau data-data kualitatif, pasti munculnya proporsi. Oh, proporsi mahasiswa yang berjenis kelamin perempuan lebih banyak daripada laki-laki. 80% mahasiswa kesehatan lingkungan perempuan, sementara 20%-nya adalah laki-laki. Itu adalah data kualitatif, maka itu disebut proporsi. Nggak ada ya, E. coli 60%. Nggak ada. Namanya perhitungan, jumlahnya ppm, itu pasti rata-rata. E. coli dalam air sumur 20 penduduk adalah sekian. Tapi ingat, data kuantitatif bisa dirubah menjadi data kualitatif, tetapi tidak sebaliknya. Oke? Saya berkali-kali ngomong gitu di kelas ya, ingat ya. Nanti kamu semua seperti itu. Ini adalah konsep nanti kamu menerjemahkan pada uji-uji statistik. Kalau kamu datanya aja nggak ngerti, mana proporsi, mana min, maka nanti kalau uji statistik kamu nggak bisa makainya. Karena uji T itu digunakan untuk data satu data kategorik dengan dua kategorik, satu lagi data numerik. Tapi kalau ada kategorik dengan kategorik, maka dia pakai chi-square. Oleh sebab ini adalah dasar. Selalu saya wanti-wanti, kamu harus bisa membedakan mana data dan variabel, mana kategorik, mana numerik, mana kualitatif, mana kuantitatif. Sehingga tadi, kalau yang diterangkan temennya, ya, distribusi sampling rata-rata, berarti datanya itu data kuantitatif. Coba lihat contoh soalnya, pasti kuantitatif. Kalau proporsi, maka dia proporsi. Data kualitatif. Prosentase orang yang terkena apa, prosentase orang yang terkena apa. Sehingga rumusnya berbeda, karena datanya pun berbeda. Sehingga tadi, kapan sih menggunakan min, kapan menggunakan proporsi? Ya tergantung data yang akan kita olah. Ya, jadi nanti di soal nggak disebutin cari distribusi min, enggak. Kamu lihat datanya. Kalau datanya itu data kuantitatif, maka kamu pakai rumusnya rumus min. Kalau datanya kualitatif, maka kamu pakai rumusnya rumus proporsi. Oke ya, kalau rumus, saya bilang nggak mungkin kamu hafal, nggak mungkin kita hafalkan.
Karena sepinter-pinternya orang nggak bakalan bisa hafal rumus sebanyak itu. Tetapi kapan rumus itu harus digunakan, itu yang penting. Ya, sehingga kalau nanti kita punya data kuantitatif cuman satu, maka cari yang rumus tunggal min tunggal. Kalau datanya 2 kuantitatif, maka min yang ganda. Sama proporsi juga seperti itu. Jadi kalau misalnya kita punya data, maka hasil olahan data kita kalau kuantitatif udah pasti min, median, standar deviasi, modus, itu pasti. Tetapi kalau data kualitatif pasti kita proporsi dapatnya. Jadi kalau nanti pertanyaannya proporsi orang seperti ini, maka itu berarti datanya kualitatif. Kita gunakan rumus kualitatif atau rumus proporsi. Gitu. Paham sampai di sini? Paham ya? Paham, Bu. Insya Allah, Bu. Jadi, rumus yang diberikan itu disesuaikan sama data kita, bukan kesemuanya kita bisa gunakan. Sehingga tadi yang penting konsep utamanya dalam statistik kamu harus menguasai data dan variabel. Bisa membedakan data kategorik dan numerik. Dari mulai awal. Contohnya apa? Penyajian data. Udah pasti beda. Data jenis numerik akan berbeda dengan data jenis kategorik. Oh, grafik pie hanya bisa digunakan untuk data kategorik. Oh, scatter hanya bisa digunakan data untuk numerik. Nah, sama, kesininya seperti itu. Oh, yang numerik, kalau nyari distribusi sampling, rumusnya seperti ini. Oh, kalau kategorik, mencari distribusi sampling, rumusnya seperti ini. Kalau masalah perhitungan, tinggal ketelitian saudara ya. Contohnya tadi. Tadi temennya udah ngasih tahu. Dari tabel distribusi normal, ya, ketika ketemu rata-rata populasinya, ketemu nih rata-rata populasi, yang harus dihitung adalah rata-rata sampel. Yang jadi pertanyaan, rata-rata sampelnya itu lebih besar atau lebih kecil dari rata-rata populasinya. Seperti itu. Kalau udah ketemu, areanya di mana? Ya. Kalau dia lebih besar dari sampelnya atau lebih kecil, dia tidak usah dikurangkan lagi. Kalau dia di rata-rata populasinya, ini sampel, area di antara ini sudah pasti dia minus, karena dia kurang dari populasinya. Kurang dari populasi. Ya, itu hanya tanda aja. Oke ya. Nah, sementara tinggal ketelitian saudara memasukkan ke dalam rumus tadi. Nah, yang harus dikuasai adalah rata-rata populasi, min dari populasi itu logonya pasti mu. Min dari sampel itu logonya pasti X bar. Ya. Begitu juga dengan standar deviasi populasi dan standar deviasi sampel. Terkadang kita sudah diberikan min dari populasi, tetapi terkadang min dari populasinya nggak ada. Jadi nanti
tergantung dari data yang diberikan di dalam soal atau data yang saudara punya untuk saudara olah. Oke. Sampai sini masih ada yang ditanyakan nggak? Sudah paham? Sudah paham ya? Sudah, insya Allah. Insya Allah, Bu. Jadi itu pilihan, nggak usah kita kerjakan semua, ya. Jadi rumus itu pilihan, nanti tergantung data kita mau menggunakan apa. Ingat, kalau cuma satu data, pakai yang tunggal. Kalau ada dua data, pakai yang ganda. Seperti itu. Oke. Kalau nggak ada yang ditanyakan, kita akhiri pertemuan kita, ya. Kalau sudah tidak ada yang bertanya, maka saya akhiri pertemuan kita. Kita untuk tatap muka berikutnya nanti bareng Bu Endang uji ya. Oke. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.